Nah, ada satu rahasia yang tidak pernah dibocorkan oleh para konglomerat di luar sana. Mereka tidak pernah mau bermain di pasar yang ramai. Aku akan tunjukkan kepada kamu 3 niche bisnis yang bisa memberimu margin 60% tanpa kamu harus lelah berperang harga dengan tetangga sebelah. Tapi, sebelum kita masuk ke sana, aku ingin kamu melihat realita yang ada di depan mata kita setiap hari. Coba deh, kamu perhatikan pinggir jalan saat pulang kerja nanti. Apa yang kamu lihat? Ada gerobak seblak, bus minuman kekinian dengan boba, atau kedai ayam geprek yang berderet-deret. Semuanya menawarkan hal yang hampir sama dengan harga yang beda tipis. Inilah yang di dalam dunia strategi bisnis disebut dengan Red Ocean atau Samudra Merah. Kenapa merah? Karena airnya sudah penuh dengan darah hasil saling bantai antar kompetitor melalui perang harga. Mari kita bedah dramanya secara matematis. Jadi, banyak orang terjun ke bisnis UMKM hanya karena melihat keramaian. Kamu melihat tetanggamu jualan seblak dan setiap hari ada 50 orang yang antri. Dalam pikiranmu, itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Padahal, yang tidak kamu lihat di balik layar adalah mereka harus bangun jam 4 pagi untuk ke pasar, menghabiskan 10 jam di depan kompor yang panas, hanya untuk mendapatkan profit bersih sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000 per porsi, setelah dipotong biaya bahan baku, gas, plastik, dan tenaga. Jika mereka menjual 100 porsi sehari, yang mana itu sangat melelahkan, profitnya hanya Rp200.000 sampai Rp300.000. Itu pun belum dihitung kalau ada bahan yang busuk atau hari hujan. Artinya, mereka terjebak dalam bisnis volume-based. Kamu dipaksa menjual dalam jumlah masif hanya untuk bertahan hidup. Begitu ada kompetitor baru yang menjual Rp500 lebih murah, pelanggan kamu akan langsung hilang. Bisnis seperti ini tidak memiliki pertahanan atau moat. Aku ingin mengubah mindset kamu hari ini, dari volume-based ke value-based. Para pemain besar tidak mau membuang energi mereka untuk margin tipis. Mereka mencari blue ocean, niche yang spesifik, pemainnya masih sedikit, dan pasarnya bersedia membayar mahal karena masalah yang mereka miliki sangat spesifik. Di pasar value-based, kamu tidak perlu menjual ke 1.000 orang untuk untung 10 juta. Kamu hanya perlu menjual ke 10 atau 20 orang yang tepat dengan margin 60% atau lebih. Kenapa UMKM kita sering terjebak di red ocean? Karena barrier to entry atau hambatan masuknya terlalu rendah. Siapapun yang punya modal 2 juta rupiah dan bisa masak air, bisa jualan minuman kekinian. Tapi, bisnis yang akan aku bahas nanti membutuhkan sedikit lebih banyak riset dan ketajaman melihat peluang. Namun, imbalannya jauh lebih stabil dan eksklusif. Ingat, menjadi sibuk itu tidak sama dengan menjadi produktif. Jualan seblak mungkin membuat kamu terlihat sibuk setiap hari, tapi apakah itu membawa kamu ke kebebasan finansial? Jika profit kamu habis untuk operasional harian, itu bukan bisnis. Itu hanyalah self-employment dengan gaji yang tidak layak. Jadi, sebelum kita bahas 3 niche high margin ini, pastikan kamu sudah subscribe ke channel Arah Bisnis agar kamu tidak ketinggalan data-data strategis untuk mencapai financial freedom melalui jalur entrepreneurship yang cerdas. Sekarang, mari kita bedah satu persatu peluang yang masih sepi pemain ini. Nah, mari kita bicara data, karena angka tidak pernah berbohong. Banyak pelaku UMKM kita terjebak dalam perangkap margin tipis hanya karena mereka takut tidak laku kalau menjual barang mahal. Tapi aku ingin kamu melihat realita yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bayangkan kamu jualan produk seharga Rp15.000 dengan margin keuntungan bersih hanya 10%. Artinya, setiap satu porsi atau satu unit yang terjual, kamu cuma mengantongi Rp1.500. Sekarang, mari kita hitung biaya hidup dan operasional. Jika biaya sewa ruko atau tempat kamu Rp3 juta per bulan, kamu harus menjual minimal 2.000 unit hanya untuk membayar sewa. Itu belum termasuk gaji karyawan, listrik, air, dan yang paling penting, gaji untuk kamu sendiri sebagai pemilik bisnis. Masalahnya bukan cuma di volume penjualan, masalah terbesarnya adalah inflasi. Di Indonesia, harga bahan baku seperti cabai, minyak goreng atau gas bisa melonjak 20% sampai 50% dalam semalam. Jika margin kamu cuma 10%, kenaikan harga sedikit saja akan langsung memakan seluruh keuntunganmu. Jadi kamu akhirnya bekerja keras setiap hari, tapi di akhir bulan, saldonya nol.
Inilah yang aku sebut sebagai dead end business. Sekarang, mari kita bandingkan dengan strategi high margin yang aku sarankan. Dalam bisnis yang sehat dan punya nafas panjang, aku selalu menekankan target margin minimal 60% dengan rasio biaya produksi atau COGS maksimal 30% dari harga jual. Kenapa angka ini penting? Karena dengan sisa 70% dari harga jual tersebut, kamu punya ruang untuk melakukan banyak hal. Kamu punya budget untuk branding, kamu bisa bayar iklan di media sosial, kamu bisa riset untuk inovasi produk baru, dan yang paling penting, kamu punya cadangan dana jika harga bahan baku naik. Mari kita lihat grafik perbandingan antara seorang generalis dan spesialis. Seorang generalis menjual apa yang semua orang jual, misalnya seblak biasa. Karena pasarnya jenuh, satu-satunya cara mereka bersaing adalah dengan perang harga. Margin makin tipis, kualitas makin turun, dan akhirnya bisnis mati karena kelelahan operasional. Sebaliknya, seorang spesialis masuk ke niche yang spesifik. Mereka tidak menjual makanan atau barang, mereka menjual solusi atau pengalaman. Karena mereka spesifik, mereka punya kekuatan untuk menentukan harga atau pricing power. Konsumen tidak lagi membandingkan harga kamu dengan toko sebelah, karena toko sebelah tidak punya apa yang kamu miliki. Jadi, menjadi sedikit lebih mahal bukan berarti kamu serakah. Menjadi mahal adalah strategi bertahan hidup yang paling logis di tengah ekonomi yang tidak menentu. Dengan harga yang lebih tinggi, kamu bisa memberikan kualitas yang lebih baik, pelayanan yang lebih prima, dan memastikan bisnismu tetap berdiri tegak 10 tahun dari sekarang. Aku ingin kamu berhenti berpikir bagaimana cara menjual barang semurah mungkin dan mulai berpikir bagaimana cara memberikan nilai setinggi mungkin sehingga orang rela membayar lebih. Inilah pondasi dasar sebelum kita masuk ke 3 niche bisnis yang akan aku bedah sebentar lagi. Jika kamu merasa analisis data seperti ini membantu kamu melihat bisnis dari perspektif yang lebih profesional, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Di channel Arah Bisnis, aku akan terus membedah strategi-strategi yang jarang dibahas di permukaan agar kamu bisa mencapai financial freedom dengan cara yang terukur. Sekarang, mari kita masuk ke niche pertama yang punya margin luar biasa dan pemainnya masih sangat jarang di Indonesia. Niche pertama yang mau aku bedah adalah silver economy. Di Indonesia, kita seringkali terlalu fokus pada pasar Gen Z atau milenial cuma karena jumlahnya besar. Tapi, banyak pelaku UMKM yang menutup mata pada data Badan Pusat Statistik atau BPS. Data itu menunjukkan bahwa jumlah lansia di Indonesia sudah menembus angka lebih dari 10% dari total populasi atau sekitar 29 juta jiwa. Dan angka ini diproyeksikan akan terus meningkat tajam. Kenapa ini disebut high margin? Karena konsumen di segmen ini atau anak-anak mereka, si sandwich generation yang membelikan produk tersebut, tidak lagi mencari harga termurah. Mereka mencari keamanan, kenyamanan, dan kualitas hidup. Coba kamu perhatikan, sangat sedikit UMKM kita yang fokus memproduksi alat bantu mobilitas yang estetik. Bukan sekedar kursi roda rumah sakit yang tampak kaku, tapi tongkat jalan atau walker dengan material premium dan desain ergonomis yang elegan. Atau perhatikan sektor nutrisi. Selama ini produk nutrisi lansia dikuasai perusahaan farmasi besar dengan rasa yang membosankan. Peluangmu di UMKM adalah membuat catering diet spesifik lansia, misalnya rendah purin untuk asam urat atau indeks glikemik rendah untuk diabetes. Tapi dengan packaging yang terasa seperti hadiah mewah, bukan seperti obat. Margin di sini sangat lebar, karena kamu menjual ketenangan pikiran bagi anak-anak yang ingin orang tuanya sehat. Jika biaya produksi makanan sehat itu Rp35.000, di niche ini, kamu bisa menjualnya dengan harga Rp85.000 hingga Rp100.000 per porsi dalam sistem langganan. Lanjut ke niche kedua, yaitu pet wellness spesifik. Jangan salah sangka, aku tidak menyarankan kamu berjualan pakan kucing kiloan di pinggir jalan. Itu adalah red ocean dengan margin yang sangat tipis, mungkin hanya Rp2.000 per kantong. Yang aku bicarakan adalah pergeseran dari pet ownership menjadi pet parenting. Sekarang, hewan peliharaan dianggap sebagai anggota keluarga. Disinilah peluang suplemen organik atau layanan home care spesifik muncul. Misalnya,
Kamu membuat vitamin bulu berbahan dasar minyak ikan murni atau herbal lokal dengan riset yang jelas. Biaya produksi atau COGS satu botol suplemen mungkin hanya sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000. Tapi, karena ada nilai kesehatan dan perawatan, harga pasar bisa mencapai Rp120.000 hingga Rp150.000. Margin per transaksinya bisa tembus Rp100.000. Pelanggan di niche ini adalah mereka yang tidak akan komplain soal harga selama anabul mereka terlihat lebih sehat. Di sini, loyalitas merek sangat tinggi. Sekali mereka cocok, mereka akan terus membeli selama bertahun-tahun. Terakhir, niche ketiga yang menurutku paling revolusioner, sustainable luxury. Kita hidup di era di mana status sosial tidak lagi diukur dari seberapa mahal barang yang kamu pakai, tapi seberapa berdampak barang tersebut. UMKM selama ini terjebak pada produk daur ulang yang terlihat murah. Sustainable luxury membalikkan logika itu. Bayangkan, mengolah limbah plastik industri atau tekstil menjadi tas kerja atau dekorasi rumah dengan desain minimalis ala Skandinavia. Kekuatan utamanya bukan pada bahan bakunya, tapi pada narasinya atau storytellingnya. Data menunjukkan bahwa 75% milenial bersedia membayar lebih untuk produk yang berkelanjutan. Di niche ini, harga bukan lagi ditentukan oleh rumus biaya tambah margin, melainkan value tambah impact. Sebuah jam meja yang terbuat dari limbah kayu konstruksi yang diproses dengan finishing tingkat tinggi bisa dijual seharga Rp750.000. Padahal, biaya produksinya mungkin tidak sampai Rp150.000. Di ketiga niche ini, silver economy, pet wellness, dan sustainable luxury, psikologi pembelinya berbeda. Mereka tidak akan bertanya kenapa mahal, karena mereka sadar bahwa produkmu menyelesaikan masalah spesifik yang tidak bisa diselesaikan produk massal. Mereka justru akan bertanya, kapan ready? Atau kapan ada stok lagi? Karena mereka menghargai eksklusivitas dan kualitas yang kamu tawarkan. Jika kamu merasa strategi berpindah dari bisnis yang berdarah-darah ke bisnis high margin ini masuk akal, jangan lupa untuk klik subscribe. Di channel Arah Bisnis, aku akan terus membantu kamu menemukan celah-celah ekonomi yang akan membawamu lebih dekat ke financial freedom. Sekarang, setelah kamu tahu niche-nya, pertanyaannya adalah, bagaimana cara eksekusinya tanpa harus punya modal miliaran? Mari kita bahas di bagian selanjutnya. Sekarang bagaimana cara menjualnya? Aku akan memberikan simulasi strategi scarcity marketing yang bisa kamu terapkan langsung. Prinsip utamanya adalah jangan menjual ke semua orang. Kamu harus memposisikan bisnismu sebagai otoritas, bukan sekedar pedagang yang butuh pembeli. Aku akan tunjukkan sebuah skenario nyata. Katakanlah kamu masuk ke niche high margin yang sudah kita bahas tadi, misalnya produk perawatan kulit organik atau home decor custom. Alih-alih berusaha mengejar target penjualan 500 unit sebulan dengan margin tipis, kamu memutuskan untuk membatasi slot produksi hanya 20 unit per minggu. Mengapa? Karena dengan kelangkaan, psikologi manusia secara otomatis akan menganggap produkmu jauh lebih bernilai. Coba kamu bayangkan psikologi calon pembelimu. Saat mereka melihat sebuah produk yang selalu tersedia kapan saja dalam jumlah ribuan, otak mereka akan berpikir, nanti saja belinya, barangnya masih banyak. Tapi, saat kamu mengkomunikasikan bahwa hanya tersedia 20 slot untuk minggu ini karena proses kurasi yang sangat detail, persepsi mereka berubah total. Muncul rasa fear of missing out atau FOMO. Mereka merasa harus memperebutkan posisi untuk mendapatkan produkmu. Ini bukan tentang menipu atau pura-pura stok habis, tapi tentang membangun eksklusivitas agar margin 60% tadi terasa sangat masuk akal bagi pelangganmu. Di dunia bisnis, ada hukum yang tidak tertulis. Apa yang sulit didapatkan selalu dianggap lebih berkualitas. Mari kita bedah angkanya secara matematis. Jika kamu menjual produk seharga Rp1 juta dengan margin 60%, berarti kamu mengantongi keuntungan bersih Rp600.000 per produk. Dengan membatasi hanya 20 unit per minggu, kamu hanya perlu mencari 20 pembeli yang tepat. Dalam sebulan, itu adalah 80 unit. Total laba bersih kamu, 80 unit dikali Rp600.000 sama dengan Rp48 juta per bulan. Bandingkan dengan bisnis margin rendah, katakanlah margin Rp10.000 per unit. Untuk mendapatkan angka 48 juta yang sama, kamu harus menjual 4.800 unit.
Bayangkan betapa lelahnya operasional, pengiriman, dan customer service untuk mengurus ribuan orang tersebut, dibandingkan hanya mengurus 80 pelanggan eksklusif yang sangat menghargai karyamu. Strategi scarcity marketing ini bekerja dengan 3 pilar utama. Pertama, limited quantity. Kamu secara jujur membatasi jumlah produksi karena mengutamakan kualitas. Kedua, limited access. Kamu tidak menjual secara terbuka, mungkin hanya melalui situs web khusus yang terasa personal. Ketiga, authority content. Kamu tidak sekedar memajang foto, tapi mengedukasi mereka tentang kenapa produk ini sulit dibuat. Saat kamu sudah memiliki otoritas, kamu tidak lagi berperang di zona harga. Kamu tidak perlu takut jika ada kompetitor yang menjual lebih murah. Karena pelangganmu tidak membeli barang, mereka membeli status dan kualitas yang kamu kurasi secara terbatas. Ingat, di channel Arah Bisnis, aku selalu menekankan bahwa menjadi sukses di UMKM bukan soal siapa yang paling capek bekerja, tapi siapa yang paling pintar menempatkan diri di posisi yang menguntungkan. Jika kamu merasa strategi membangun eksklusivitas ini membuka perspektif baru bagimu, pastikan untuk klik subscribe. Dengan berlangganan, kamu akan terus mendapatkan update tentang strategi bisnis yang data-driven untuk membantumu mencapai financial freedom lebih cepat. Sekarang, setelah kamu memahami kekuasaan dari kelangkaan, mari kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bagaimana cara melakukan riset pasar secara cepat untuk menentukan apakah niche yang kamu pilih benar-benar punya potensi high margin di daerahmu? Mari kita bahas teknik risetnya di bagian selanjutnya. Kesimpulannya, aku ingin kita berani menghadapi realitas pahit di lapangan. Berhenti menjadi follower. Di dunia UMKM Indonesia, ada kecenderungan psikologis yang berbahaya, di mana orang merasa aman jika mengikuti tren yang sudah ramai. Kalau tetangga sukses jual seblak, kita ikut jual seblak. Kalau jalanan penuh dengan kedai es teh, kita ikut buka kemitraan es teh. Masalahnya, ketika kamu masuk ke pasar yang sudah jenuh dengan barrier to entry atau hambatan masuk yang rendah, kamu sebenarnya tidak sedang membangun bisnis. Kamu sedang menjebak dirimu sendiri dalam race to the bottom, atau perlombaan menuju titik nol. Aku ingin kamu merenungkan ini. Bisnis yang benar-benar menguntungkan dan berkelanjutan bukan yang harganya paling murah, tapi yang paling sulit digantikan. Coba lihat perbandingannya secara matematis. Jika kamu menjual produk komoditas dengan margin hanya 5% atau 10%, kamu harus menjual ribuan unit hanya untuk menutup biaya operasional atau fixed cost. Sedikit saja ada kenaikan harga bahan baku atau ada pesaing baru yang membanting harga lebih rendah, profitmu akan langsung menguap. Sebaliknya, dengan 3 niche high margin yang sudah kita bahas tadi, baik itu restorasi barang mewah, spesialisasi solusi teknis industri rumahan, atau layanan niche B2B, kamu bisa mengantongi margin 40% hingga 70%. Di sini, kamu tidak butuh ribuan pelanggan, kamu hanya butuh puluhan pelanggan setia yang menghargai keahlian dan kelangkaan solusimu. Kenapa ini penting? Karena kekayaan sejati tidak dibangun hanya dari kerja keras tanpa arah sampai jam 2 malam setiap hari. Kekayaan dibangun dari strategi dan efisiensi modal. Jangan biarkan modal yang sudah kamu kumpulkan dengan susah payah habis hanya untuk membiayai perang harga yang tidak akan pernah bisa kamu menangkan, melawan pemain besar atau ribuan pemain kecil lainnya. Ingat, dalam ekonomi, nilai ditentukan oleh kelangkaan. Semakin sedikit orang yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan, semakin tinggi harga yang bisa kamu tetapkan. Aku ingin kamu melakukan satu hal malam ini juga. Ambil catatan dan mulai lakukan riset kecil-kecilan terhadap salah satu dari 3 niche tadi. Lihat di sekitarmu. Apakah sudah ada yang memberikan layanan tersebut dengan standar profesional? Jika belum, itulah celah emasmu. Jangan menunggu sampai niche ini viral di TikTok, karena saat itu terjadi, marginnya sudah pasti akan turun. Jadilah yang pertama, jadilah yang paling ahli, dan jadilah yang paling sulit dicari penggantinya. Strategi adalah kunci yang membedakan antara pedagang yang sekedar bertahan hidup dan pengusaha yang membangun aset. Aku ingin kamu menjadi bagian dari kelompok kedua. Jika kamu merasa insight ini membantumu melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda, pastikan untuk klik subscribe. Dengan bergabung di channel Arah Bisnis, kamu akan terus mendapatkan pembaruan strategi bisnis berbasis data yang dirancang khusus untuk membantumu mencapai financial freedom lebih cepat melalui langkah yang terukur. Mari kita berhenti sekedar sibuk dan mulai menjadi strategis. Sampai jumpa di puncak rantai makanan ekonomi ya.
Mari kita bangun bisnis yang tidak hanya besar secara omzet, tapi juga sehat secara profit. Sampai jumpa di video berikutnya.